Selanjutnya untuk proses pembuatan bondiri dilakukan di ANSYS. Pertama ini saya menggunakan Workbench. Saya membuka ANSYS Workbench 2021 R1. Di sini karena saya ingin menggunakan CFX untuk metode mencari hambatannya atau CFD-nya itu, maka untuk pembuatan bondirinya itu harus menggunakan ICM CFD. Tapi jika ingin menggunakan Fluent, itu bisa menggunakan geometri. Langkah awal, drag ICM CFD-nya atau bisa klik 2 kali juga. Selanjutnya klik 2 kali pada model. Besarkan juga kotak ininya ya, supaya tidak ada yang tertutupi di bagian ini. Di situ import model, pilih model yang sudah dibuat. Tadi saya masuk ke folder analisis. Di sini kita ubah ke Rhino. Rhinoceros, model yang sudah dibuat. Langsung apply saja. Di sini pada bagian plus geometri diklik, surface di checklist. Setelah itu di sini solid simple display-nya diklik juga agar ini kelihatan. Untuk menggerakkan ini bisa menggunakan klik kiri pada mouse ya, ditahan lalu diarahkan saja. Pada part, klik kanan, create part, buat hal. Klik kiri pada select entities, di blok saja. Habis itu klik pada scroll kursor di mouse ya. Atau juga tadi bisa klik apply ya. Setelah itu yang lainnya bisa dihapus saja. Ini di delete saja sisa yang tadi. Nah, ini kan supaya lebih memudahkan dalam proses analisa. Nah, ini karena ada beberapa tulisan hal, maka dihapus dengan delete body, pilihan yang ini. Klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Kalau sudah, klik tengah pada scroll mouse ya, scroll control mouse. Oke. Jika sudah jadi seperti ini, masih ada satu yang tersisa, hapus lagi. Oke. Sudah tidak ada lagi. Kalau sudah seperti itu, buat bondiri, kalau dari penelitian saya ini ada dari penelitian sebelumnya, ukuran bondirinya itu bisa dibilang nih ada ukurannya 1,5 LPP, 1,85, 0,4 L. Ada beberapa ketentuan juga, atau kalau di penelitian sebelumnya tidak ada, bisa menggunakan dari ITTC. Di sini ada beberapa keterangan juga untuk menggunakan ukuran dari bondiri. Contohnya di sini side boundary LPP from the plane is symmetry and a bottom boundary of LPP from the keel. Sini ada juga nih keterangannya nih, a downstream boundary of approximately 2 kali LPP from the stern. Tapi kalau di sini saya menggunakan dari penelitian sebelumnya. Untuk membuat boundary-nya di sini pada menu geometri, klik create point. Habis itu di sini ada XYZ. Nah, di sini ada menu untuk control point-nya XYZ. Bisa diikuti saja. Untuk memudahkan saya bagi kanan kiri. Pertama saya ingin buat pada bagian depan kanan terlebih dahulu, di mana X di depan itu 2.265. Untuk Y-nya itu 1.676 ya. 1.676.
dan Z-nya ini saya ingin membuat draft terlebih dahulu. Jadi saya nolkan saja. Nah, ini sudah ada titiknya. Selanjutnya saya buat, ini kan baru jadi yang sebelah kiri ya. Saya buat yang di sebelah kanan, tinggal tambahkan minus saja. Apply. Oke. Setelah itu saya buat yang ke belakang, itu berarti minus 2.718. Apply. Saya mau buat yang di sebelah kiri jadi positif. Apply. Selanjutnya saya buat yang di atas ini 0.3624. Apply lagi. Saya buat yang di sisi sebelah kanan, saya tambahkan minus. Apply. Setelah itu saya mau buat yang di depan itu positif ya, 2.265. Saya apply kembali. Selanjutnya buat yang di sebelah kiri saya hapus. Apply lagi. Saya buat yang untuk di bawah syarat air itu berarti minus 1.944. Saya apply. Saya buat yang di sisi sebelahnya, masukkan kata minus. Ini yang di depan. Sekarang yang di belakang kapalnya minus 2.718. Apply. Kalau sudah, ini kan berarti semua control point-nya sudah dibuat. Selanjutnya modify curve-nya ya, garisnya kita buat line-nya. Klik kiri saja pada mouse. Selanjutnya klik pada scroll mouse. Ini semua garisnya harus disambung. Ternyata ada garis yang belum dibuat ya. Saya tambahkan kembali, ada control point yang belum dibuat. Itu di belakang ya. Ini berarti positif ya. Oke. Lanjut kembali buat ininya. Garisnya. Setelah semua selesai dibuat, selanjutnya bikin surface-nya. Ini karena sudah selesai, kita perbesar lagi dengan menggunakan simple surface. Klik pada bagian ini untuk membuat perseginya. Kalau salah klik bisa tekan shift ya, shift pada keyboard, kemudian klik kiri pada mouse. Pada bagian ini draft ya, harus dibuat juga ya. Jika sudah seperti ini, klik kanan pada surface ini, lalu transparannya di checklist supaya terlihat kapalnya. Nah, ini sudah benar ya, ini draftnya di sini. Makanya tadi fungsinya menyesuaikan koordinat pada model, tujuannya untuk ini nih, supaya tadi mempermudah pembuatan boundary. Nah, setelah jadi seperti ini, kita buat bodinya untuk menentukan air dan udara. Saya berikan nama water.
klik titik pada step ujung kotaknya, lalu klik pada scroll mouse. Setelah water, untuk air menggunakan bahasa Inggris, langsung saya select sini, pilih step ujung kotaknya. Nah, ini udah jadi untuk domain water dan air. Selanjutnya create part, kita buat boundary condition untuk inlet water. Inlet water tuh ada di sini. Di situ klik tengah pada scroll mouse. Setelah inlet water, side water. Side water tuh ada 2 ya, kanan kiri. Situ. Oh ya, untuk bergerak pada saat ini tanda tambah nih kursor nih, itu kalian klik kontrol ya pada keyboard, tahan kontrol baru klik kiri pada mouse. Nah, ini untuk menggerakkan untuk melihat view kamera dari arah sudut pandang lain. Jika sudah, klik middle mouse. Oke, setelah side water itu outlet water. Setelah outlet water, kita tulis bottom. Oke, setelah bottom, kita masukkan juga inlet air. Side air. Outlet air. Kemudian top ya. Top ini ada di atas ya. Nah, ada satu yang belum ada, itu draft ya. Kita unchecklist dulu top supaya draftnya bisa kita sentuh. Masukkan draft, lalu kita sentuh draft ya. Wah, ini kalau ada hal kayak gini kalian shift aja pada keyboard, kemudian klik kiri, lalu pilih bagian yang ingin diklik. Nah, seperti itu. Kita checklist kembali. Kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai semua untuk boundary condition. Masuk ke tahap meshing. Di sini pilih path mesh setup. Untuk ukuran meshing ini kalian nanti coba-coba sendiri, cari yang paling pas. Kalau dari boundary ukur meshing saya itu 0,1 dan 0,033. Semuanya itu 0,1 kecuali hal ya. Hal 0,033. Di situ apply. Kemudian kalau sudah ini kita computed mesh, pilih tetra, langsung compute aja. Nah, untuk melihat total elemen meshnya bisa dilihat di kotak bawah sini. Ini bisa kalian perbesar. Nah, di sini ada total elemen dari meshing yang sudah kita dapatkan. Ada penjelasannya nih, elemen setiap partnya berapa. Oke, tahap pertama icem sudah pada ANSYS sudah selesai. Lanjut ke ANSYS CFX. Ini bisa kalian silang saja.
Setelah itu masuk ke ANSYS CFX. Kalian drag aja, taruh di sini. Ini karena ini langsung kalian buka setup. Ini pada ANSYS CFX. Oke, sudah masuk ya. ANSYS CFX. Langkah pertama itu kita buat domain water dan domain air. Pertama buat domain water. Lokasi kita pilih water ya, tentu saja. Kita tambahkan fluida water. Untuk materialnya di sini kita ganti jadi water. Setelah itu oke. Selanjutnya buat domain air. Pilih lokasi air. Sini kita tidak perlu membuat item baru. Sini karena sudah ada, material juga sudah tidak perlu diganti. Untuk fluid model, homogenesis model di checklist. Turbulence-nya ganti shear stress transport. Lalu oke. Setelah itu pada domain water klik kanan, insert boundary, tulis inlet water. Boundary type inlet, lokasi masukkan inlet water. Untuk boundary detailnya di sini kita masukkan kecepatan dari kapal kita. Kalau di sini saya kecepatan kapalnya 0,6 meter per second. Untuk turbulence-nya ini disesuaikan saja. Jika 0,6 itu masuk ke range kapal cepat atau kapal sedang atau kapal rendah, ini kalian ubah-ubah saja sesuai dengan fluid number kapal kalian itu masuknya kemana. Selanjutnya untuk fluid 1, fluid 1 itu kan udara ya, sedangkan ini posisinya water ya, berarti 0, waternya masukkan saja 1, lalu oke. Selanjutnya side water. Untuk side water itu boundary tipenya wall. Untuk lokasinya tentu saja side water. Untuk ini tuh tergantung ya. Kalau posisinya emang bakal ada di laut, gunakan saja free slip wall. Kemudian oke. Setelah itu outlet water. Boundary tipenya outlet, ini masukkan outlet water. Pressure-nya masukkan saja 0. Kemudian oke. Selanjutnya itu bottom ya. Pada bottom boundary tipenya masukkan wall. Pilih lokasi bottom, ininya kita pilih free slip wall. Setelah itu masukkan hull water. Untuk hull water itu posisinya wall ya. Boundary tipenya untuk lokasi di sini nggak ada hull, makanya pilih di sini. Untuk hull water, klik satu-satu. Yang di sini kan nanti akan berwarna hijau nih. Yang warna hijau yang mana? Berarti di sini kita kan hull water ya. Ini hull-nya doang kan nih, bener ya? Berarti di 2DA. Klik 2 kali saja. Untuk boundary tipenya karena ini hull-nya berarti ini settingannya no slip wall. Nah, domain water sudah selesai dibuat. Selanjutnya buat domain air. Insert boundary inlet air. Masukkan inlet air dengan normal speed. Jika kalian ingin menghitung nanti kecepatan udara, maka ini dimasukkan saja. Jika tidak dihitung, biarkan saja. Fluid tipenya karena ini udara berarti fluid 1 itu kita masukkan volume fraction 1. Untuk water 0. Kemudian oke.
maaf, berarti nggak bisa dikosongin ya. Kita masukkan saja 0.6. Kemudian oke. Insert lagi. Kita buat outlet air. Masukkan outlet. Di sini pressure-nya 0. Setelah outlet kita buat side air to wall, side air, kemudian free slip wall. Setelah itu top bisa masukkan opening dengan pressure itu 0 juga. Oh maaf, fluid values nya belum. Fluid satunya itu 1 karena ini ada posisi udara. Waternya 0. Insert boundary lagi. Ini hull air. Untuk hull itu boundary tipenya wall. Di sini karena nggak ada, berarti kita pilih manual di sini. Yang mana? Nah ini ya, berarti 2D. Klik 2 kali, boundary detail no slip wall. Oke. Setelah itu maka boundary condition telah selesai dibuat. Selanjutnya masuk ke solver control. Bisa dicek di sini ya, ada residual target minimal, berarti residual targetnya ini 10 pangkat minus 4. Ini ada maksimum iteration, masukkan saja 250. Tapi sebenarnya kalau residual targetnya sudah terpenuhi, iterationnya nggak sampai 250 sih, bisa berhenti di 100 atau 60 atau di angka berapapun. Kemudian oke. Setelah itu ini berarti udah selesai dibuat untuk CFX pre-nya. Ini tidak ada keterangan error ya, berarti bisa dilanjut, disilang saja. Kalau sudah, klik solution, klik 2 kali pada solution. Kemudian ini langsung di start run aja, apa-apa. Nah ini ada di udah iteration 30, tapi sudah mau selesai ya. Ini bisa dilihat di grafiknya sudah hampir menyentuh 10 pangkat minus 4 semua. Ini kalau sudah menyentuh ini maka akan berhenti. Dan pertanda model kita itu berarti bisa dipakai dan tidak ada error gitu. Oke, sudah selesai. Oke, exit saja kalau sudah selesai. Masuk ke result, klik 2 kali pada result. Nah, setelah itu ke menu kalkulator, function kalkulator. Untuk hambatan itu menggunakan force. Untuk lokasi kita ganti jadi hull yang di air, yang di water. Untuk fluidanya kita ganti water dan kita calculate, maka keluar hasil dari hambatannya sebesar 1,642. Ini adalah hambatan yang didapat. Kemudian langkah selanjutnya ini sebenarnya sudah bisa selesai, tapi jika ingin lanjut menganalisis lewat kontur itu bisa di sini masuk ke menu kontur ya. Namanya kontur 1 saja tidak apa-apa. Domain diisikan dengan water. Untuk lokasinya ini ya, draftnya ya, airnya itu sendiri ya, waternya ya. Variabel ini sebenarnya bebas. Mau apa yang kita analisis, yang kita lihat konturnya itu. Cuman untuk generalnya itu sebenarnya ada di
volume fraction untuk lebih general dari gelombang. Nah, ini ada tingkat dari smooth konturnya. Masukkan saja 100 atau 200 bebas. Semakin tinggi angkanya maka semakin smooth nanti konturnya, semakin bagus. Nah, ini ada hasil dari konturnya ya. Di sini ada menunjukkan kalau warna merah itu ada peningkatan tinggi gelombang. Semakin merah ini berarti ada gelombang itu semakin tinggi. Nah, sedangkan hijau ini itu gelombang yang bergerak biasa gitu. Nah, kalau warna biru ini berarti gelombangnya turun ke bawah. Ini bisa kita lihat lagi dengan melihat 3D-nya ya. Di sini kita insert, kita klik menu insert, lokasi untuk melihat posisi 3D-nya itu seperti apa. Kemudian ISO surface, oke. Domain water, definisinya masukkan sama seperti sebelumnya, volume water fraction, value masukkan saja 0.6, kemudian apply. Maaf, berarti domainnya ini oh ternyata ini sudah ya. Masukkan kembali water, domain ya berarti. Nah, di sini 3D-nya kecil ya, karena ini Naka 0012 memiliki impact yang paling kecil sebenarnya. Bisa dilihat ini dari 3D-nya. Ini yang tadinya warna merah nih, yang warna merah ini ada peningkatan ini kan, gelombang nih, naik dia. Nah, bisa juga dilanjutkan untuk membuat animasi. Mungkin bisa dimasukkan ke dalam presentasi nantinya untuk lebih detailnya. Di sini ada cara membuat animasinya itu. Kalian ini save movie, pilih lokasi filenya, lokasi penyimpanannya. Saya simpan di folder analisis. Saya beri nama ini cfx.wmv save. Kemudian untuk posisi kameranya bisa kalian sesuaikan. Ini bisa kalian lambatin ya, atau bisa kalian cepatkan. Di sini misal 21 frame. Nah, ini cara merecordnya. Klik play di animation. Oh, lupa. Tadi ada sedikit error. Ini langsung di play aja. Play di animation, bisa dilihat pergerakan dari naik turunnya gelombang itu. Di sini emang kecil ya gelombangnya ya. Kalau sudah selesai bisa ini di stop aja. Klik meskipun masih loading nggak apa-apa, di stop. Nah, ini berarti sudah terrecord ya. Bisa dicek di dokumen. Kita tadi lokasi penyimpanannya di mana. Nah, ini ada hasil videonya ya. Nah, itu tadi tergantung. Nah, ini kalau mau lebih detailnya mungkin ini bisa kalian checklist juga ya. Misalnya hal airnya, hal water. Nah, supaya lebih bagus lagi tampilannya. Nah, ini bisa kita record lagi. Langsung kita play saja karena ini sudah disetting sebelumnya. Nah, ini kan sudah ada ya sebelumnya ya. Ini kita timpa nih. Kalau mau tadi ganti folder ininya nih namanya. Cuman saya overwrite aja. Nah, ini kan lebih kelihatan ya kalau di zoom ya, pergerakan dari naiknya gelombang. Nah, ini gelombang sudah mulai naik. Nah, kalau sudah bisa di stop saja.
stop animasi, dan kita lihat lagi dari hasil rekordan tadi. Nah, ini ada hasil videonya ya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk membuat videonya dan untuk analisis kontur dan hambatan menggunakan ANSYS CFX. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.